Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safa dengan NIM 2020-0119 dari kelas PAI 3A akan menyampaikan rangkuman daripada pembelajaran materi pendidikan, metodologi, dan pembelajaran. Yang pertama adalah mengenai pengertian metodologi dan prinsip-prinsip pengajaran dalam metodologi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran. Strategi adalah sebuah pola umum atau serangkaian kegiatan yang digunakan agar proses berjalannya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Strategi merupakan skema umum atau pola yang digunakan. Strategi biasanya belum mengarah pada pola praktis yang akan dilakukan dalam pengajaran. Akan tetapi strategi adalah gambaran umum ataupun pola dalam pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah cara kerja ataupun tindak lanjut daripada strategi pembelajaran yang sudah direncanakan sebelum pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran biasanya berisi mengenai cara-cara ataupun taktis konkret mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran, baik proses pembelajaran ataupun tindak lanjut dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kedudukan daripada metodologi dan tujuan pembelajaran. Kedudukan strategi dan metodologi pembelajaran antara lain adalah sebagai alat motivasi baik dari guru ataupun dari siswa agar materi pembelajaran yang akan disampaikan terkonsep dan terarah sehingga yang dapat disampaikan kepada siswa dapat tersusun dengan baik. Kemudian sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena kita tahu bersama bahwa sesuatu yang tidak terkonsep maka akan sulit dalam meraih tujuan tersebut. Metode-metode dalam pembelajaran. Yang pertama adalah metode lisan. Metode ini cenderung menggunakan kemampuan seorang guru dalam mengelola ataupun menjalin komunikasi dengan siswa. Metode ini termasuk metode yang mudah karena tidak memerlukan banyak alat penunjang dalam proses pembelajarannya. Kemudian kelebihannya adalah siswa mampu memahami secara utuh apa yang disampaikan oleh guru karena guru memegang peranan dalam mengontrol kondisi komunikasi siswa. Kemudian seorang guru juga mampu memahami seberapa jauh pemahaman terhadap materi dari siswa per siswa karena pembelajaran dilakukan melalui komunikasi. Namun kekurangannya adalah seorang guru tidak mampu menyampaikan materi dengan baik apabila dirinya tidak menguasai konsep berkomunikasi dan mengontrol suasana lingkungan kelas dengan baik. Kemudian yang kedua adalah metode simulasi ataupun demonstrasi. Metode ini sebetulnya adalah pengembangan daripada metode lisan yang cenderung agak membosankan. Metode ini memadukan antara penyampaian secara langsung seorang guru dengan menggunakan berbagai macam alat praktek ataupun penyampaian yang berdasarkan pada praktek, sehingga ketertarikan seorang siswa ataupun pemahaman seorang siswa akan lebih terperinci karena guru melakukan pembelajarannya dengan menggunakan praktek. Kemudian yang berikutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang menurut saya paling efektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang guru sampaikan. Karena apa? Karena metode diskusi ini akan mengolah pola pikir siswa untuk memahami materi yang kami sampaikan, kemudian untuk membicarakan ulang materi kepada lawan diskusi. Dalam hal ini adalah teman, baik dalam diskusi yang dibangun secara kelompok ataupun individu per individu. Metode ini dapat melatih kemampuan ataupun kepercayaan diri seorang siswa dalam menjalin komunikasi, mendiskusikan materi yang ia peroleh dari pembelajaran. Yang berikutnya adalah karakteristik atau pola pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini memfokuskan mengenai pengembangan keseimbangan antara
pengembangan sikap spiritualitas seorang siswa dan sosial kepada lingkungan sekitar. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi juga ditekankan dalam kurikulum 2013 ini. Kemudian dalam kurikulum 2013, sekolah dijadikan sebagai miniatur ataupun sarana seorang siswa dalam bersosial terhadap lingkungannya, memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai metode ataupun alat pembelajaran. Kemudian pada kurikulum 2013 ini, seorang siswa juga dituntut untuk mengembangkan sikapnya, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian memberi waktu yang cukup leluasa kepada siswa untuk mengetahui materi yang ingin ia ketahui. Ibaratnya, seorang siswa dituntut untuk mampu belajar sendiri materi yang kurang dipahaminya untuk melatih keterampilan dan pengetahuannya. Kemudian kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetisi dasar mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas. Kompetensi ini terdiri dari sikap, spiritualitas, kemampuan bersosialisasi, pengetahuan, dan keterampilan seorang siswa. Sedangkan kompetensi dasar adalah kompetensi ataupun kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh siswa ataupun sekolah yang pada nantinya adalah mengacu kepada kompetensi inti. Strategi pembelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013. Ada beberapa strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. Di antaranya adalah discovery learning. Strategi ini memfokuskan kepada kemampuan seorang siswa untuk mencari tahu sendiri materi yang ingin ia dapatkan. Kemudian yang kedua adalah inquiry learning. Inquiry learning di sini adalah guru memposisikan dirinya sebagai fasilitator ataupun guru hanya memfasilitasi seorang siswa dalam proses pembelajaran yang di dalamnya seorang siswa mencari sendiri, melakukan penelitian sendiri, dan melakukan pembelajaran sendiri terhadap materi pembelajaran yang nantinya jika terdapat ketidakpahaman, seorang murid mampu menanyakan kepada gurunya, kemudian guru memberikan penjelasan terhadap materi yang kurang siswa kuasai. Kemudian problem basic learning adalah pembelajaran yang berdasarkan suatu pemecahan masalah, di mana guru di sini menyajikan sebuah persoalan ataupun permasalahan yang berdasarkan kepada materi yang dia sampaikan. Kemudian guru memberikan permasalahan tersebut kepada siswanya untuk kemudian guru mengetes kemampuan siswanya dalam memecahkan persoalan yang guru berikan. Kemudian project basic learning ataupun pembelajaran yang tujuan akhirnya ataupun intinya adalah membuat sebuah pembelajaran menggunakan hasil karya ataupun proyek sebagai media pembelajarannya. Peserta didik dituntut untuk melakukan eksplorasi, melakukan penelitian untuk kemudian mampu menghasilkan sebuah karya dari pembelajaran yang ia lakukan. Kemudian scientific learning. Pendekatan dalam pembelajaran ini adalah sebuah pendekatan ilmiah di mana siswa dituntut aktif dalam pemikiran ilmiah. Siswa dituntut memiliki pemikiran-pemikiran kritis dalam menyikapi pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga pola pikir ataupun kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran akan lebih meningkat. Berikutnya adalah konsekuensi ataupun dampak daripada industri 4.0 dalam dunia pendidikan.
Industri 4.0 sendiri adalah kemajuan daripada bidang industri atau secara garis besar modernisasi di segala bidang yang semuanya terpaku kepada kemajuan teknologi dan kemajuan internet. Hal ini banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Semuanya tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengelola teknologi yang kita miliki. Pengaruh positif yang ada diantaranya mampu mendukung pola belajar kita terhadap materi yang belum kita pahami, di mana kita mampu menggunakan teknologi, dalam hal ini koneksi internet, agar mampu mengetahui materi yang kita belum ketahui. Yang berikutnya adalah mempercepat perolehan informasi di kalangan pelajar. Bagaimana mudahnya jaringan internet kita akses, bagaimana gampangnya kita mengakses alat komunikasi akan mempengaruhi daripada pola komunikasi dan pola belajar siswa. Yang berikutnya adalah mempermudah akses pembelajaran ataupun mempermudah akses meraih sumber referensi yang ingin kita dapatkan. Namun, ada berbagai dampak negatif apabila kita kurang bijak dalam penggunaan teknologi yang akan berpengaruh dalam pembelajaran kita. Di antaranya, penggunaan teknologi yang berlebihan tentunya akan mempengaruhi pembelajaran kita. Akan adanya terpelihara budaya malas yang muncul ketergantungan terhadap teknologi yang justru akan berpengaruh malasnya kita untuk berpikir. Kemudian waktu pembelajaran akan terganggu. Jika kita hanya memfokuskan teknologi hanya untuk kesenangan kita tanpa menggunakannya untuk bijak dalam belajar, maka kita akan mengalami gangguan dalam pembelajaran. Kemudian ketergantungan kepada internet justru akan memperburuk ataupun mempersulit kondisi kita dalam pembelajaran.